Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan Selasa bahas bukunya Hayu Maca. Ini sudah hari Selasa dan kebetulan sekali hari libur. Selamat berlibur untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang banyak dibicarakan banyak orang. Judulnya adalah Man's Search for Meaning, dan akan hadir bersama kita seorang pengulas, Kak Asep dari Redaton ID, yang nanti akan mengulas buku ini bersama kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asri, saya dari Hayu Maca. Hari ini kita akan mengulas buku ini bersama. Sambil menunggu Kak Asep, mungkin saya akan kasih preview sedikit sebenarnya buku apa sih yang akan kita bahas hari ini. Ini bukunya, saya baca versi e-booknya. Man's Search for Meaning adalah buku karangan Viktor F. Frankl berdasarkan pengalaman dia selama berada di kamp konsentrasi Nazi. Jadi ini ceritanya Frankl waktu jadi korban Holocaust. Nah, Kak Asep udah ada nih, bentar lagi kita add untuk bergabung ya. Oke. Nah, teman-teman yang menyaksikan live ini nanti yang sudah pernah baca bukunya juga boleh komentar ya apa yang teman-teman dapatkan ketika membaca buku ini. Si Frankl ini juga selain pernah menjadi tahanan Nazi, dia juga seorang psikolog, psikiater, dan buku ini termasuk buku bestseller yang banyak diterjemahkan ke banyak bahasa di seluruh dunia, termasuk bahasa Indonesia. Versi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh penerbit Nora, Mizan. Untuk e-book bahasa Indonesianya itu bisa dibaca di aplikasi e-booknya Mizan, namanya Rakata. Kita tunggu Kak Asepnya dulu ya. Apakah sudah bisa bergabung? Oke. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Sambil nunggu ada trivia lainnya nih tentang buku ini. Buku ini tuh pertama kali ditulis tahun 1959, jadi sudah sangat-sangat lama sekali. Tapi versi pertamanya itu justru ditulis dalam bahasa Jerman. Judulnya saya nggak bisa baca karena nggak bisa bahasa Jerman. Tapi kemudian versi original bahasa Inggris pertamanya, oke, sepertinya ada masalah sinyal. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Versi bahasa Inggris pertamanya itu judulnya adalah Death Camp to Existentialism. Dan sekarang judulnya menjadi Man's Search for Meaning. Oke, kita tunggu teman-teman dari Redaton dulu ya. Apakah sudah bisa bergabung? Teman-teman yang sudah pernah baca buku ini bisa ini ya, sekali lagi bisa menuliskan komentar tentang apa yang teman-teman dapatkan ketika membaca buku Man's Search for Meaning ini. Teman-teman dari Redaton sepertinya belum bisa bergabung nih karena masalah sinyal. Kita coba lagi ya. Oke, masih berputar. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Wah, masih gagal bergabung. Kita coba lagi. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman bergabung, saya sejujurnya baru membaca buku ini di minggu ini ketika teman-teman dari Redaton, terutama Kak Asep, bilang mau membahas buku Man's Search for Meaning ini. Sebelumnya belum pernah membaca sama sekali,
sudah dengar tentang buku ini karena beberapa waktu ke belakang sepertinya ramai dibahas, tapi baru berkesempatan kali ini membaca. Buku ini sebenarnya secara garis besar itu teman-teman ada dua bagian. Yang pertama itu menceritakan tentang pengalaman si Frankl ini ketika berada di camp Nazi, dan di sana dia di awal itu dia ini dulu sih ngasih disclaimer dulu kalau sebenarnya pengalaman ini ya pengalamannya dia aja, bisa jadi sangat subjektif. Tapi kemudian di bagian kedua itu ada tentang logoterapi, tentang teori terapi yang dikembangkan oleh Viktor Frankl sendiri. Sepertinya teman-teman redaktor masih ada kendala sinyal. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Teman-teman di sini yang sudah bergabung, ada yang sudah pernah baca bukunya belum nih? Boleh tinggalin komentar ya yang sudah pernah baca bukunya. Buku Man's Search for Meaning ini juga salah satu buku yang selain bestseller, dia juga termasuk 10 buku yang paling berpengaruh di US katanya. Kenapa sebegitu berpengaruhnya? Nah, kita akan bahas barengan nih sama Kak Asep. Ya, berputar, semoga bisa bergabung. Waduh, masih gagal juga nih. Nih, halo teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada Der Hamdani, ada teman-teman dari Literapi, ada Haryanto Setiawan, Muhammad Taufik 112. Kita masih menunggu teman-teman Redaton untuk bergabung bersama kita ya. Oke. Aku akan bahas sedikit nih sambil nunggu teman-teman Redaton perspektif yang aku dapat ketika membaca buku ini. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika membaca buku ini sebagai seorang... Oke, kita tunggu dulu. Sebagai seorang non-psikolog atau orang yang nggak kuliah psikologi, juga bukan seorang psikolog, kita ngambilnya lebih ke, aku lebih suka bahas yang di bab satunya sih, karena menurutku yang di bab 2 itu, atau di bagian kedua yang tentang logoterapinya itu udah amat sangat berat bahasannya. Izin ikut mau diskusi boleh dong, silahkan. Sebentar ya, kita tunggu teman-teman Redaton dulu. Nah, dari aku sendiri, oke, Kak Asep semoga bisa bergabung. Aduh. Sepertinya ada kendala sinyal nih teman-teman dari teman-teman Redaton. Oke, kita coba lagi. Semoga bisa. Aduh, masih gagal juga. Oke, teman-teman. Kita tunggu teman-teman Redaton sekali lagi ya. Sambil nunggu, aku mau share catatan-catatanku dari apa yang aku dapat ketika membaca buku ini. Sebenarnya bukunya tuh dark ya di awal-awal teman-teman. Teman-teman bisa bayangin lah gimana seseorang menceritakan pengalaman dia sebagai tahanan yang nggak salah apa-apa. Sebenarnya dia ditahan hanya karena dia seorang Yahudi gitu kan, hanya karena rasnya tidak diinginkan untuk ada. Dark karena perlakuan di camp itu juga nggak manusiawi, namanya tahanan-tahanan politik kayak gitu, dimana yang ada yang menyenangkan kan nggak ada. Tapi kemudian yang menarik dari Frankl ini, dia bisa mengambil hal-hal yang menyeramkan atau buat banyak orang tragedi yang menyeramkan, harus suffering, tapi dia tetap bisa stay positif dan mengambil makna di balik perjalanan dia selama di penjara. Terus dia bilang sih, dia tuh sering sekali mengutip kata-katanya Nietzsche, yaitu mana ya? Kemarin udah dicatat nih.
kata-katanya adalah pokoknya kalau kita punya strong why, kalau kita tahu kenapa kita harus hidup, kalau kita tahu tujuan hidup kita, kita tuh akan bisa menghadapi segala tantangan apapun dalam hidup. Nah, jadi di buku ini itu sebenarnya dia mengajak kita untuk mencari makna hidup kita tuh, bukan makna kali ya, meaning dari hidup kita tuh apa sih, supaya bisa ketika meaning ini ketemu, kita kayak bisa melewati segala tantangan apapun. Dan di Man's Search for Meaning ini juga Frankl menjelaskan kalau meaning yang dimaksud buat tiap orang itu ya berbeda-beda. Bahkan buat satu orang di keadaan yang berbeda itu bisa jadi meaning yang dia cari dan dia dapatkan itu berbeda-beda juga. Kayak kita masih tunggu teman-teman Redaton untuk bergabung. Semoga teman-teman Redaton bisa gabung kali ini. Oke. Apakah bisa bergabung? Kita tunggu ya. Wah, ada Kak Husna nih. Halo Kak Husna, selamat sore. Halo Kaprilinar. Halo Kak Asep. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, aduh mohon maaf sekali ini saya gak tahu kayaknya jaringannya trouble. Padahal tadi saya udah coba pakai wifi terus sekarang bisa nyambung ya. Suara saya denger ya? Kedengeran Kak, aman. Gak apa-apa Kak, itu apa namanya dinamika IG Live dan Zoom dan sebagainya selama WFH kayaknya Iya, di mana-mana kayak gitu iya ya. betul. Halo Iya Kak memang Asep, selamat hal sore yang tidak bisa kita sebelumnya. buta. Oke. Boleh ini nih Kak. Halo Kak, selamat sore. Iya, tadi karena ada 15 menit dulu tuh aku udah nyampain sedikit tentang buku yang mau kita bahas. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau belum kenalan dulu sama siapa sih pengulas kita pada sore hari ini. Jadi boleh Kak Asep Oke. kenalan dulu nih. Kesibukan, mungkin domisili sekarang tinggal di mana. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Hayu Maca Official. Selamat sore. Perkenalkan, saya Asep Dede Permana. Saya dari komunitas Redaton ID, co-founder dari Redaton ID, komunitas literasi juga. Terus aktivitas sekarang selain di komunitas, saya juga pengajar di salah satu SMK di Bandung. Oke. Domisili sekarang saya di Bandung juga. Di Bandung ya Kak. Wah, kalau saya di Cimahi, Bandung Coret. Saya juga kebetulan sekarang lagi di Cimahi. Oh iya Kak. Iya, ternyata kita tetangga. Iya, jangan tinggal ngetok nih Cimahinya. Di lingkungan gitu. Cimahinya di mana? Kalau saya di Baros, Kak. Di pusat kota Cimahi. Kakaknya dekat, saya lebih Gajah. Wah iya beneran deket, Kak. Oke. Nanti kita diskusi langsung ya. Siap. Terima kasih banyak Kak Asep sudah bergabung sore hari ini. Senang sekali buku yang diulas tuh juga buku yang sebenarnya lagi banyak dibicarakan di teman-teman komunitas literasi yang lain juga ya Kak. Kayaknya beberapa waktu lalu juga ada yang mengulas buku ini, ada yang baca bareng buku ini. Tapi untuk aku sendiri sejujurnya baru baca buku ini karena kita akan mengulas buku ini sekarang. Jadi aku baca versi e-booknya Kak di Google Playbook. Ya. Kebetulan yang bahasa Inggris karena yang bahasa Indonesia nggak ada di Google Playbook. Tadi aku udah sharing dikit nih ke teman-teman. Kalau aku lebih suka di bahasan di bagian pertama tentang pengalamannya si Frankl di kamp konsentrasi Nazinya. Karena kayaknya kalau di bab 2 tuh udah agak berat ya bahasannya gitu tentang si logoterapi. Nah, kita mau dengar langsung nih dari Kak Asep tentang buku ini dan kenapa sih memilih buku ini untuk diulas pada sore hari ini. Silakan Kak. Oke, dimulai dari mana ya? Pertama dimulai dari buku ya. Kenapa saya mau lebih ke buku ini? Memang buku ini ada, kalau saya baca versi bahasa Indonesia printed book ya. Ya bahasa Indonesia memang waktu itu saya sudah
apa ya, mendengar tentang Frankl ini memang di beberapa bacaan sebelumnya, di salah satunya di Filosofi Teras, kemudian juga disebutkan oleh Mark Manson, itu juga disebutkan, bahkan dijadikan rujukan, karena kan ini sebenarnya buku lebih lama daripada mereka kayaknya, jadi mereka justru merujuk ke sini. Nah, kemudian ketika main ke Gramet, kok ada gitu kan, ternyata ini ya salah satu yang ada di TBR ya. My TBR gitu. Saya langsung beli, kemudian saya tertarik untuk baca, ternyata memang idenya luar biasa. Saya tidak heran ketika buku ini masih bisa bertahan sampai saat ini, padahal kan ini ditulis dari tahun 59. berapa itu? 1959. 59. Iya, maksudnya itu sudah sangat jauh tapi masih relevan sampai saat ini. Betul. Nah, Message for Meaning ini ya dijadikan banyak rujukan. Kemudian menceritakan tentang apa sih ini? Sebenarnya tadi juga saya udah Kak Astri ulas ya, mengenai sebenarnya ini adalah pengalaman Frankelnya sendiri. Jadi dia menulis berdasarkan pengalaman di mana pada saat itu dia berada di kamp Nazi. Tentunya apa ya? Di saat itu dia beliau disiksa tidak hanya secara fisik, tapi juga sampai mental gitu. Sebenarnya di bagian pertama itu bagaimana dia menceritakan dari awal, kemudian masuk camp Nazi, kemudian dari pindah satu camp ke camp yang lain. Sebentar. Iya, nggak apa-apa Kak. Kemudian, sorry. Nggak apa-apa. Trouble. Nah, dia menceritakan dari pengalaman dia dari satu camp ke camp yang lain dan bagaimana penderitaan yang dialami, bagaimana penderitaan fisik sampai penderitaan itu tidak hanya fisik tapi juga psikis gitu. Nah, kemudian di sana dia mempunyai keyakinan bahwa yang dialami itu akan membuahkan hasil gitu, bahwa penderitaan yang dialami itu akan mempunyai makna gitu. Apa sih yang harus saya dapatkan dari pengalaman ini, penderitaan ini gitu. Nah, seperti itu. Nah, di bab kedua memang diceritakan secara relatable-nya ke aplikasinya. Jadi kalau di bagian satu itu menceritakan pengalamannya, kalau di bab 2 itu menceritakan ide yang sudah setelah after di camp Nazi-nya gitu. Jadi setelah dia akhirnya lolos dari camp Nazi itu, akhirnya keluar, dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang ide yang luar biasa yang akhirnya sampai saat ini kita kenal dan kita terima, yaitu teknis logoterapi. Memang ini bukunya tentang psikologi, bahkan ini disebutkan jenis psikologi ketiga. Gimana tuh Kak maksudnya psikologi ketiga? Jadi maksudnya saya lupa ya di bagian mana, karena saya baca buku ini 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Intinya gini, logoterapi ini adalah salah satu strategi di mana fokusnya itu bukan kepada masa lalu, bukan mengungkit apa yang sudah terjadi, tapi justru kita itu diajak untuk melihat sesuatu yang belum kita lihat. Kita diajak untuk memandang sesuatu yang belum kita pandang. Jadi nanti saya akan contohkan. Jadi gini, ada di salah satu contoh mengenai logoterapi ini, teknis logoterapi yang Frankl berikan kepada salah satu kliennya gitu. Semacam kliennya gitu. Jadi seorang istri ditinggal oleh suaminya. Nah, kemudian dia sangat terpukul dengan kepergian suaminya sampai dia mau bunuh diri gitu. Nah, di sana kalau dengan teknik psikologi yang lain mungkin itu apakah merujuk ke hal-hal yang sudah terjadi. Nah, justru ketika logoterapi ini yang dilakukan Frankl ini justru bukan mengajak si klien itu untuk memandang lebih jauh lagi ke depan. Misalnya dengan pertanyaan seperti ini yang dilakukan ini adalah, jika suami Anda tidak meninggal dan kita balik bahwa
Anda yang meninggal lebih dulu, apa yang akan terjadi? Kemudian istri itu bilang bahwa yang akan terjadi adalah suami saya akan tersiksa dengan ketiadaan saya. Kemudian si perangkap menjawab, maka dengan ini, dengan meninggalnya dia, kamu sudah menyelamatkan penderitaan suamimu, seperti itu. Iya, aku baca juga part yang itu. Jadi, nah itu kan. Jadi intinya di sini di logoterapi ini lebih menekankan kepada nalar, nalar gitu, nalar gitu. Jadi tidak melihat bagaimana persepsi kita memandang suatu penderitaan. Nah itu yang yang disebut dengan mencari makna penderitaan. Di sini kan yang di highlightnya itu adalah apa yang kita cari di balik penderitaan kita gitu, yang kita alami. Tentu memang penderitaan yang kita alami akan berbeda dengan tidak seperti penderitaan Frankl yang ada di kamp Nazi yang secara fisik disiksa, kemudian secara tidak mendapatkan makan, harus ini, tidak seperti itu ya. Mungkin bentuk penderitaan yang kita alami berbeda. Misalkan kalau sekarang mungkin penderitaannya tidak hanya fisik, mungkin dengan mental, dengan lingkungan misalkan kalau di media sosial dengan misalkan hujatan-hujatan yang ada di media sosial itu kan juga sebenarnya kan penderitaan yang kita alami gitu kan. Nah tapi bagaimana kita memaknai penderitaan itu sih intinya. Jadi message for meaning itu bagaimana kita memaknai penderitaan yang kita alami. Dengan membuka nalar kita, melihat persepsi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kak, aku mau komentarin dikit ya. Sebenarnya setelah membaca bukunya Frankl ini, buku ini tuh sama sekali nggak akan kita temui di rak buku agama gitu ya. Tapi sebenarnya secara nggak disadari tuh buku ini tuh kayak ngajarin tingkat spiritualitas yang tinggi banget nggak sih Kak? Menurut Kak Asep gitu nggak? Karena menurutku tuh kayak gitu, tanpa menyebutkan agama apapun. Frankl nggak bilang dia Yahudi atau nggak bilang buku ini bisa dibaca sama orang-orang beragama, tapi secara nggak langsung buku ini nih kayak ngasih lihat tingkat spiritualitas paling tinggi yang kalau aku muslim ya, kayak tingkat husnuzon yang amat sangat gitu kepada Tuhan, dimana setiap suffering, setiap penderitaan itu selalu ada makna yang bisa kita pelajari. Menurut Kak Asep gimana? Betul banget, setuju banget. Saya setuju dengan hal itu. Jadi memang buku ini tidak menyebutkan untuk agama siapapun, tapi untuk saya sendiri sebagai muslim itu sangat mewakili, dan itu ada ajarannya gitu loh. Kalau di muslim kayak misalkan kita tidak boleh sebenarnya kan kita tidak boleh husnuzon terhadap rencana Tuhan. Suzon Kak. Kita harus menerima. Sorry, maaf Pak. Gak apa-apa. Oh iya, thank you. Iya itu, aduh maaf. Gak apa-apa, santuy. Nah, ya sampai mana tadi? Kita nggak boleh suzon sama rencana Tuhan. Iya, rencana Tuhan. Kemudian namanya menerima takdir. Ini yang paling sulit adalah ketika ini kan wujud ketika mencari makna itu. Ini adalah wujud dari menerima takdir gitu. Waktu itu saya masih bertanya-tanya sebenarnya gimana sih menerima takdir itu? Bagaimana kita bersyukur dalam keadaan maksudnya bagaimana kita bersyukur dalam keadaan di bawah penderitaan gitu. Itu kan sebenarnya kita itu selalu diajarkan, bahkan saya masih ingat itu waktu di sekolah agama, di pengajian, bahkan di waktu SMA di pelajaran-pelajaran agama. Itu masih waktu itu that was the big questions, my big question. Ya, menerima takdir itu seperti apa? Apalagi di dalam penderitaan, di bawah penderitaan. Kayaknya itu hal yang sangat gak mungkin deh gitu. Dan akhirnya saya justru menemukan jawabannya di sini, di buku ini. Mantap banget. Iya gitu. Ya intinya memang setiap penderitaan yang kita alami, apapun itu bentuknya, pasti akan ada maknanya. Dan tugas kita adalah mencari makna itu dengan membuka persepsi kita yang berbeda, membuka pandangan kita yang lebih luas. Betul. Gitu. Wah, pantesan buku ini tuh bisa jadi bermakna untuk beberapa orang ya, terutama yang memang lagi mencari makna-makna tadi gitu loh. Ketika pas lagi mencari dan baca buku ini, jadinya kayak, wah ini nih yang sebenarnya aku butuhkan. Ada satu kutipan Kak Asep yang aku highlight karena aku suka sih. Aku lupa nih catatannya di mana, tapi kurang lebih Frankl tuh bilang sebenarnya bahkan di keadaan ini tentang freedom sih. Kemarin aku catat tapi aku lupa gimana ya. Betul.
Jadi kayak Saya juga highlight sih itu, tapi gak tuh dibeli. apa namanya, sebenarnya bahkan di kondisi Oh, kita apapun bisa dirampas betul dari betul. manusia kecuali satu. Iya, Itu ada di halaman 92. heeh. Saya bacakan ya. Boleh Kak. Apapun bi- Oke, apapun bisa dirampas dari manusia kecuali satu, kebebasan terakhir seorang manusia. Kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan. True. Kebebasan untuk memilih jalannya Ya, sendiri. itu Kak. Aduh, Gitu. itu Nah, buatku deep banget sih artinya. banget, Mm-mm-mm. banget. Mungkin ini juga dijelaskan. Ini juga disebutkan di buku filosofi teras ya. Mm-mm. Mungkin saya akan relate dulu Mm-mm. ke buku yang lain. Memang ini sangat relate sih. Nah, di filosofi teras juga itu disebutkan karena memang ini salah satunya adalah rujukannya. Memang sebenarnya kita bisa menentukan eh, terkadang apa ya, hal yang menyakitkan itu bukan dari orang lain, tapi karena persepsi kita terhadap hal itu. Jadi respon kita ya, Misalkan gini, gimana kita merespon hal tersebut. respon kita, iya betul. Ketika misalkan ada hujatan dari orang lain, eh, itu karena persepsi kita terhadap orang itu gitu loh. Mungkin kalau kita pikir mungkin gitu, orang itu tidak berniat untuk menghujat kita atau tidak berniat untuk menyinggung kita, tapi itu atas dasar ketidaktahuan dia bahwa hal itu akan menyinggung kita. Tapi persepsi kita yang membuat bahwa hal itu kamu sudah menyinggung saya. Nah, kamu sudah menyinggung saya itu adalah persepsi kita sebenarnya, bukan orang lain itu gitu loh. Dan ketika kita Sebenarnya masukin saya itu relate. bisa bikin stres seharian, tapi begitu kita rubah cara pandang dan responnya bisa merubah cara kita ini juga ya Kak, nggak perlu stres gitu. Iya, iya betul betul betul. Jadi intinya main search for meaning ini adalah the way we think, the way we see the problem is a problem gitu. Jadi, nah saya kalau misalkan apa ya, salah satu apa ya, mungkin realita ya yang ada di kehidupan kita, di kehidupan sosial kita, salah satunya adalah ketika mengenai persepsi yang tadi. Banyak sekali fenomena yang kita alami, saya alami. Jadi banyak yang nanya, misalkan, kapan nikah tuh, kapan nikah gitu. Atau misalkan udah yang nikah, kapan punya anak, kapan punya anak, kapan punya momongan gitu. Sebenarnya kan hal itu mereka tanyakan bukan untuk bermaksud menyinggung gitu kan. Itu hanya ketidaktahuan mereka bahwa hal itu akan menyinggung orang lain. Betul, betul. Nah, makanya yang membuat hal itu menjadi permasalahan adalah membuat itu sebagai singgungan adalah persepsi kita bahwa hal itu menyinggung. Balik lagi ke respon Kalau kita persepsi tadi kita ya. Respon kita terhadap kata-kata orang, perilaku orang. Betul. Nah, ini juga disebutkan sih di bukunya Seven Highly Effective People. Seven Highly Effective apa? Bukunya Stephen Covey ya. Iya. Stephen, oke. Nah, itu jadi bahwa mungkin kamu sudah baca bahwa di antara stimulus dengan respon itu ada responsibility. Iya. Responsibility adalah terdiri dari dua kata kan, respon, ability, bahwa kemampuan kita untuk merespon sesuatu. Wow. Nah, ketika kasus yang tadi adalah stimulusnya adalah perkataan yang tadi. Nah, kita punya responsibility, kemampuan untuk merespon itu. Apakah merespon itu dengan feeling positif atau merespon itu dengan feeling negatif gitu. Oke, wah ini menarik sekali ya Kak bukunya. Bentar Kak, ada pesawat lewat rumahku tuh dekat bandara. Semoga nggak kedengeran ya di live-nya. Selain yang tentang freedom tadi, ada satu hal yang aku highlight. Tapi ini sebenarnya jarang di-highlight di review-review orang sih, karena aku jujur membaca review orang tentang buku ini juga, dan mereka sangat tersanjung dengan buku ini. Jadi kan sebenarnya di bukunya Frankl ini dia menuliskan tahapan ketika orang baru masuk ke penjara, responnya akan kayak gimana. Terus ketika di penjaranya gimana, dan bahkan ketika keluar itu akan kayak gimana kan. Aku mencatat akan seperti apa ya? Kalau di e-buku tuh di halaman 88 sampai 90, aku nggak tahu di buku Kasep. Jadi setelah bebas, ada kecenderungan perubahan dari yang sebelumnya tertindas, mereka jadi penindas. Ya, jadi yang tadinya mereka adalah diopres, terus nanti tuh kayak ada perubahan, mereka bisa jadi opresor ketika keluar dari penjara gitu. Sebenarnya yang mau aku highlight bukan ketika di penjaranya sih, tapi
kata-katanya si Frankl ini juga ada kaitannya dengan, aku nggak tahu ini nyambung atau enggak, tapi kayak kepikiran kayak hal-hal yang terjadi seperti orang yang membuli orang lain di sosial media atau membuli teman-teman yang membuli temannya di sekolah. Bisa jadi mereka awalnya adalah orang-orang yang tertindas, kemudian balik menindas Iya. temannya karena merasa punya power di tempat baru. Menurut Kasep gimana nih? Nah, kayak gitu. Ya, gitu. Jadi karena memang kenapa sebenarnya dijelaskan juga ya oleh oleh Frankl ini ketika di camp Nazi itu kan dia benar-benar sudah tidak ada kekuatan, sudah powernya udah hilang. Pokoknya dia bukan siapa-siapa, tidak punya power sama sekali. Artinya tidak bebas. Nah, kemudian ketika keluar, dia merasa punya power, akhirnya bisa menindas siapa saja gitu. Nah, itu terjadi karena ketika di camp dia itu sudah merasa tidak punya kebebasan. Bahkan nggak tahu bakal hidup atau enggak ya kayak. Nah, bakal hidup akhirnya karena tidak punya keyakinan itu. Kalau menurut Frankl itu dia tidak menemukan makna di balik penderitaan itu. Jadi sehingga ketika keluar dia tidak punya makna yang dipegang. Beda dengan Frankl, ketika di camp Nazi dia sudah punya pegangan, sudah punya makna bahwa setelah dari sini saya akan menemukan sesuatu, akan makna, saya akan bertahan di balik bertahan ini, saya akan men-share, membagikan bagaimana saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa bertahan loh meskipun di penderitaan seperti ini gitu, seperti itu. Nah, Frankl punya itu. Sedangkan orang-orang yang seperti itu dia tidak punya makna di balik penderitaan itu. Akhirnya ketika karena benar-benar nggak punya kebebasan, nggak punya power, ketika diberi kebebasan dia merasa punya power, akhirnya menindas gitu. Jadi memang kalau kita nggak cari makna, ini malah bisa jadi siklus ya. Orang yang tertindas akan menindas orang lain, dan terus aja kayak gitu siklusnya. Betul. Makanya tugas kita untuk mencari makna bahkan di keadaan suffering atau penderitaan sekalipun. Ada satu lagi, Kak. Karena memang makna yang iya, gimana? Boleh. Gak apa-apa, makna. Ya, jadi intinya gini, bahwa kapanpun, dimanapun, kita akan dihadapkan dengan penderitaan. Karena hidup sendiri itu adalah sebuah penderitaan. Bahkan Frankl bilang kalau itu bagian dari kehidupan itu sendiri kan, penderitaan itu. Iya, betul. Ada nih di bagian... nah ini di bagian halaman 97, saya kutip ya. Jika hidup benar-benar memiliki makna, maka harus ada makna di dalam penderitaan. Karena penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun penderitaan itu merupakan nasib dan dalam bentuk kematian, tanpa penderitaan dan kematian, hidup manusia tidak sempurna. Jadi, yang dari deep banget ya sebenarnya kutipan itu. Jadi dari kutipan itu memang, ya kita tidak bisa lepas dari penderitaan, karena penderitaan udah menjadi bagian hidup kita. Yang kita tidak boleh menghindari, maksudnya kita tidak bisa menghindari penderitaan, karena akan datang. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari makna di balik penderitaan itu. Dan penderitaan setiap orang itu akan berbeda. Setiap bentuknya, polanya akan berbeda. Dan makna setiap penderitaan pun dari setiap orang itu akan berbeda. Jadi kita tidak sama. Sekalipun misalnya kejadiannya sama, mungkin maknanya berbeda. Setuju. Nah, ini ada satu hal lagi, Kasep, yang aku catat. Kayaknya Frankl ini cukup ini ya, memang aku nggak bisa bilang melankolis sih sebenarnya, tapi dia terus-menerus mengulang tentang cinta, tentang love, dimana sebenarnya pencarian makna tertinggi itu ketika dia tuh kayak dia si cinta tadi. Kalau kata si Frankl, love is the ultimate and the highest goal to which man can aspire, kata dia. Jadi dia amat sangat mengagungkan cinta sebagai salah satu makna yang bisa kita dapatkan dari beragam situasi. Walaupun di buku ini dia kayak cinta itu direlatin sama istrinya yang dia juga nggak tahu sebenarnya keadaannya, karena sama-sama masuk camp Nazi, tapi itu bisa jadi pegangan dia untuk bertahan hidup gitu. Pun tahanan-tahanan lain kan ketika membicarakan pasangannya itu kayak jadi lebih punya makna untuk hidup, ya, semangat. Nah, menurut Kasep sendiri gimana nih tentang si cinta ini? Ya kalau melihat dari apa yang dikatakan Frankl, ya memang justru itu yang
cinta itu memang yang menguatkan gitu. Benar-benar kan itu kan pada saat benar-benar dia pada saat itu kan dia mulai diceritakan bahwa si Frankel ketika di Nazi mulai mulai benar-benar down lah ya, dikatakan down. Kemudian dia melihat bayangan istrinya, mungkin Kak Asri juga baca, dan setelah itu dia merasa bahwa istrinya itu sedang berbicara dengan apa namanya, berbicara dengan Frankel itu. Dan setelah itu dia merasa kuat kembali gitu, bahwa ada kekuatan yang membuat dia apa yang mendorong dia untuk semangat apa ya, menjalani masa-masa di camp Nazi. Dia berpikir bahwa setelah ini saya akan ketemu istrinya gitu. Seakan-akan dia sedang ngobrol aja. Jadi memang cinta itu adalah kekuatan terbesar ya dalam menghadapi penderitaan. Kata Frankel ya teman-teman ya. kata Frankel ya. Tapi kayak itu sebuah romantisme Frankel ya, maksudnya romantisme yang saat di camp Nazi gak ada. Kok masih kepikiran istrinya? Romantis sih. Aku salah tadi ya, bukan melankolis tapi romantis. Romantisme. Kak Asep, apa namanya? Aku mau tanya ini sih, dari buku ini, Kak Asep selain belajar tentang tadi, kalau sebenarnya dua hal yang paling kita catatkan, gimana kita tetap apa namanya, memberikan respon terhadap apapun yang kita dapatkan, kemudian bagaimana kita mencari makna di balik penderitaan itu. Selain dua hal itu, ada nggak highlight lain yang mau Kak Asep sampaikan ke teman-teman yang ada di sini tentang si buku Man's Search for Meaning ini? Oke, sebelum ke sana saya tadi nambahkan lagi mengenai romantisme ini tentang cintanya. Jadi memang apa ya, kekuatan terbesar itu adalah cinta. Tapi maksudnya cinta di sini tidak spesifik cinta terhadap orang-orang terdekat kita gitu. Bukan hanya pasangan ya, bukan hanya tentang suami istri atau istri suami. Iya, suami istri, keluarga, bisa sahabat, pokoknya orang-orang terdekat kita ketika down, pokoknya orang-orang terdekat itu bisa memberikan kekuatan itu gitu ya. Untuk balik lagi tadi pertanyaannya yang dua highlight itu, selain pokoknya inti apa ya, yang saya catat dari yang saya dapatkan dari Frankel ini, bahwa pikiran how powerful our mind is gitu. Betapa apa ya, pikiran kita itu punya power yang sangat maksudnya sangat ternyata bisa sangat mengendalikan kita. Nah, ini sebenarnya buku, saya bisa katakan bahwa penjelasan buku ini dilanjutkan di filosofi teras sebetulnya. Jadi jadi intinya bahwa memang pikiran kita itu jadi can control our emotion gitu, our feeling. Jadi dulu saya sempat bertanya-tanya, ketika kamu itu harus bisa menjaga emosi dalam ajaran agama kita ya, agama saya Muslim, kita harus bisa menjaga emosi kita. Dulu diajarkan seperti itu ya, supaya gak boleh emosi, harus tahan. Gak boleh emosi, harus tahan. Nah, but my big question was how. Pada waktu itu bagaimana? Waktu itu saya mencari bagaimana untuk kontrol our feeling itu gitu. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya di Man's Search for Meaning ini, walaupun sebenarnya tidak dijelaskan secara tersurat. Ya, jadi inti dari Man's Search for Meaning menjelaskan bahwa menunjukkan how powerful our mind, bagaimana pemikiran kita bisa mengontrol perasaan kita, bahkan bisa membangkitkan semangat yang bisa dikatakan itu hampir tidak ada gitu. Nah, jadi balik lagi tadi, bahwa pikiran kita bisa mengontrol feeling kita dengan cara apa? Dengan cara melihat sudut pandang lain dari sesuatu itu. Ketika kita melihat dari sudut pandang lain, feeling kita akan lebih better gitu. Akan lebih baik. Akan lebih baik gitu. Wah,
Memang buku ini dalam banget ya Kak, amat sangat direkomendasikan untuk Da- dibaca sama teman-teman yang belum baca hari ini. Sangat-sangat direkomendasikan untuk kayaknya jadi walaupun buku ini ditulis pada masa 9, ini sangat Iya relate sekali betul, dengan ini kayak keadaan sekarang. timeless gitu ya, bisa dibaca Gitu. di kapanpun, di kondisi apapun. Ya, oleh siapapun, Oleh siapapun. dalam keadaan Iya betul. apapun. Dan teman-teman gak usah khawatir, bukunya tuh tipis sih menurutku untuk ukuran buku non fiksi yang maknanya sedalam itu. Iya nggak menurut Kak Asep? Iya, Heeh. tipis, tapi tergantung perspektif. Maksudnya siapa dulu yang Oke. baca. Kalau untuk orang-orang kayak musikal yang memang agak, maksudnya masih belum bisa baca ini, tidak apa-apa. Jadi Pelan-pelan baca bacanya. sedikit-sedikit tidak apa-apa. Iya, maksudnya memang karena memang ini apa ya, buku psikologi, banyak istilah-istilah yang memang kita harus mikir Iya, dulu iya gitu. betul-betul. Banyak istilah-istilah yang kita harus mikir dulu nih, oh ini apa nih maksudnya, ini apa nih maksudnya. Tapi tidak apa-apa, karena membaca kan proses juga. Nikmati aja Betul. prosesnya. Aku sendiri Justru termasuk kalau yang kalau gak kuat baca buku non-fiksi lama-lama, Kak. Jadi kalau ketebelan tuh buku non-fiksi aku kayak, udah bye gitu. Tapi ini bukunya kayak engaging kita untuk terus baca sampai akhir. Tapi jujur bagian nah, kedua yang tentang logoterapinya itu aku banyak yang kayak, oke, aku kayaknya tidak harus memahami ini terlalu dalam, bisa dibaca nanti lagi. oke, ya tips apa ya? Sebenarnya salah satu tips ini salah satu tips buku ini ya, salah satunya adalah eh, memang benar engagement. Kita cari engagementnya apa di dalam buku ini. Maksudnya kebermanfaatan atau keterkaitan kita dengan buku Iya, ini apa betul. gitu. Kalau saya sendiri, saya menarik tentang penderitaan bahwa ya karena saya pun sering mengalami penderitaan gitu loh. Maknai penderitaan yang kita alami itu seperti apa dan bagaimana untuk how to deal with it-nya gitu. Anyway, ada Nah, mengenai yang bagian aku lupa, kedua, Kak. ya, Jadi kalau orang tuh ngomongin, ih kayaknya positif banget gitu. Semuanya tuh kayak nggak ngelihat yang jelek-jeleknya. Frankel di sini sebenarnya ada ngomong tentang gimana ini tuh nggak berubah jadi toxic positivism atau toxic optimism kata orang sekarang eh, ya. Kalau nggak salah aku nggak tahu di halaman versi bahasa Indonesia halaman berapa itu ada this isn't entertaining artificial optimism. Jadi sebenarnya optimism yang di sini tuh harus benar-benar kita maknai, nggak cuman optimism yang artifisial kalau bahasanya Frankel. Jadi kayak optimisme palsu, ya, tapi sebenarnya batin kita menderita itu berarti belum menemukan makna gitu kan menderita, dari penderitaan yang ya, kita ya cari. betul. Jadi jangan salah ya teman-teman, bukan toxic optimism yang dimaksud di sini, tapi benar-benar gimana kita merespon sebuah penderitaan atau bahkan nggak penderitaan aja sih, apapun yang terjadi dalam hidup kita dan bagaimana kita memaknai hal tersebut. Iya, memang ini refleksi tingkat tinggi, refleksi tingkat tinggi, karena kan ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Jadi benar-benar bagaimana sih kita maknanya? Memang kita harus deep, we have to engage with ourselves gitu. Kita harus memang ngobrol dengan diri kita sendiri. Gitu. Tapi memang itu penting ngobrol untuk dengan diri kita sendiri. Makanya sebenarnya apa sih yang penderitaan yang kita alami selama ini? Apakah hal itu membuat kita bahagia? Sebenarnya apa sih yang kita inginkan dalam diri kita? Dan apakah yang kita inginkan itu dibentuk oleh diri kita sendiri atau dari orang lain gitu. Jadi apakah ini memang keinginan kita atau memang keinginan orang lain yang kita serasa berkewajiban untuk mewujudkannya gitu. Jadi Betul, betul. nah jadi di buku ini juga secara tersirat mengajak kita untuk talk to yourself gitu. Talk to yourself. Ayo komunikasi. Kalau dalam bahasa Islamnya mungkin muhasabah. Betul. Refleksi tadi ya, Nah, muhasabah, jadi refleksi. refleksi. Nah, ya jadi ini benar refleksi tingkat tinggi. Jadi mencari makna dalam hidup. Search for meaning ini benar-benar refleksi tingkat tinggi. Makanya tadi Kak Sri bilang ini adalah tingkatan apa ya, religius Spiritual tingkat tertinggi, tinggi. iya. Ya memang benar. Spiritual tinggi karena benar-benar dia sudah menemukan Accepting dan mengenal dirinya sendiri. dan Ya, penerimaan dia ya. mengenal dirinya sendiri. Ya, akhirnya dia menerima semua penderitaan yang ada dalam diri kita dengan makna bahwa saya yakin walaupun saya menderita, penderitaan ini akan memberikan sesuatu kepada saya. Dan dalam hal ini penderitaan yang dialami oleh Frankel
akan menghasilkan sesuatunya apa, yaitu teknis logoterapi yang dia apa namanya, yang dia temukan akhirnya seperti itu. Bahkan ketika nggak Gitu ada Kak. apa namanya, ini menurutku sih Kak, ketika nggak ada si logoterapi itu pun gitu ya, misalnya ketika terjadi pada kita nih, kita memaknai penderitaan, mungkin nggak bisa jadi buku kayak Frankl, nggak bisa jadi teori, tapi kedamaian yang kita temukan dari penerimaan atas apapun yang dikasih Tuhan ke kita gitu. Karena Iya, kedamaian itu iya benar. penting banget. Karena menurut iya banget. Ya, maksudnya memang menurut saya juga apa ya, tingkat tertinggi apa ya, ketika kita bisa berdamai dengan Keadaan apapun yang dikasih ke kita. keadaan. Ya, keadaan. Ketika kita berdamai dengan keadaan, makna berdamai di sana kan sangat luas dan sangat deep. Berdamai itu berarti kita benar-benar tahu, kita benar-benar mengerti, kita benar-benar paham. Kemudian setelah paham, kita menerima dan yakin bahwa penderitaan ini akan menghasilkan sesuatu. Nah itu, yakin akan menghasilkan sesuatu. Sesuatunya apa? You have to find the answer by yourself. Dan satu lagi kali Kak, apa namanya, si kegiatan refleksi, talk to yourself tadi ini tuh bukan kegiatan sekali setelah baca bukunya doang ya, tapi kayak perlu latihan. Kalau bisa tiap hari ajak ngobrol diri sendiri, ajak refleksi diri sendiri. Bisa ngobrol, bisa lewat jurnal atau apapun, itu akan ngebantu kita untuk mengenali diri kita sendiri. Betul, betul, betul. Memang sebenarnya juga ini sebenarnya dianjurkan ya kalau di Islam, bahwa sebelum tidur kita harusnya muhasabah diri, apa yang sudah kita lakukan hari itu, kebaikan apa yang sudah dilakukan, keburukan apa yang harus diperbaiki. Sebenarnya sudah ada ya di Islam itu. Mungkin ini juga jadi reminder ya buat kita, buat saya sendiri gitu ya, spesifiknya, bahwa ya harusnya hal-hal seperti itu juga disuarakan mungkinnya kepada orang lain gitu, terutama lingkungan-lingkungan sekitar kita mengenai muhasabah. Ya memang sebenarnya sudah dianjurkan ya, dan memang Frankl juga ini, hal itu tidak bisa dilakukan hanya sekali, itu harus butuh konsistensi ya, dilakukan dalam konsistensi setiap malam, karena kan apa yang kita terima, penderitaan itu kan tidak akan sama. Apa yang kita inginkan setiap fasenya berbeda. Hari ini kita ingin ini, mungkin besok sudah keinginan kita berbeda. Persepsi kita tentang sesuatu hari ini A, besok persepsi sesuatu itu akan berbeda menjadi B, gitu. Dan itu selalu berubah. Bahkan Frankl menyatakan bahwa makna setiap orang itu akan berbeda. Bahkan makna setiap orang yang sama pun pada waktu orang itu di keadaan yang berbeda akan berbeda pula, mempunyai makna yang berbeda gitu. Aku mencatat. Jadi ini benar-benar personal, personal banget sih. Personal. Nah, Kak Asep, aku mau tanya nih ke Kak Asep. Dari tadi Kak Asep mention filosofi teras. Terus tadi ada juga kayaknya bukunya Mark Manson itu yang ini ya, The Subtle Art of Not Giving a Fuck ya? Bukan? Ya, dua-duanya sama yang Segala-Galanya Amjar. Oke. Mau tahu gimana di buku itu Kak Asep menemukan Frankl, atau gimana penulis-penulis tersebut mention Franklnya dalam hal apa tuh di buku tersebut, sampai akhirnya Kak Asep penasaran nih, pengen baca bukunya langsung. Kalau di filosofi teras itu kan dia mengajarkan bahwa sebenarnya filosofi teras itu, jadi kita bahas tidak apa ya, bahas filosofi teras sedikit. Sebenarnya filosofi teras ini apa ya, dia mengajarkan idenya tentang filosofi stoicisme, bahwa kita itu ya ajarannya sama, idenya sama dengan Frankl, bahwa kita punya kebebasan dan punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu. Dan kita punya tanggung jawab terhadap persepsi kita gitu. Bagaimana kita melihat sesuatu. Jadi intinya sih di dalam filosofi teras itu, ketika ada stimulus dari luar, bagaimana kita meresponnya gitu, supaya tidak melihat sesuatu itu tidak emosional. Misalkan contoh konkretnya ya, biar lebih konkret. Nah, contohnya misalkan yang dicontohkan di filosofi teras itu, ketika kita macet, ya, wah itu kan fenomena macet itu luar biasa, apalagi di kota-kota besar ya, maksudnya udah mah pekerja di kota besar macet, pokoknya stressful banget kan. Di Cimahi kayak gitu kan, ketika itu kan
Iya Udah di bener sih, level saya juga kayak gitu. mengalami Lewi Gajah Iya, tuh. babi gajah benerannya. Oke, Alhamdulillah. nah bener ya. Nah ketika macet itu, eh, kita kan, nah tadi bilang ada responsibility, ability to respond. Bagaimana kita merespon hal itu? Merespon dengan, bisa merespon dengan feeling negatif itu, wah Marah-marah, pokoknya kita klakson-klakson. marah-marah, pencet-pencet ini apa namanya, Klakson. klakson gitu kan. Atau dua, kita bisa enjoy, nikmati musik, atau misalkan kalau ada teman, misalkan kita sambil ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, atau ada, kalau ada buku yang dibaca, kita bisa baca buku, nikmati benar-benar, ini benar-benar waktu saya untuk benar-benar enjoy myself gitu loh. Itu kan dua respon. Nah kita punya ability untuk Milih. memilih mau respon yang mana. Nah itu, jadi si filosofi teras ini apa namanya, hal tidak tidak bahwa ada hal yang bisa dikotomi kendali, intinya itu dikotomi kendali. Ada hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, dan kita tidak perlu fokus terhadap apa yang tidak bisa kendalikan. Kita fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Dalam kasus tadi, hal yang tidak bisa dikendalikan adalah macet, karena itu di luar kendali kita. Saya tidak ingin macet, pokoknya kering, jadi gak ada, kan gak bisa kayak gitu. Itu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, daripada kita fokus terhadap, ini macet gimana, kita fokus apa yang bisa kendalikan, apa yang bisa dikendalikan, apa nih yang bisa saya lakukan dalam keadaan macet ini. Oke. Nah, itu juga bisa dilakukan di kegiatan, maksudnya hal-hal yang lain, hal yang memang menurut kita itu menjengkelkan. Nah, itu kan dari kejadian itu menunjukkan bahwa kemampuan nalar di sana gitu loh. Akhirnya dia dikotomi kendali ini mencari makna dalam keadaan seperti itu gitu loh. Makna dibalik kemacetan itu apa? Makna dibalik apa namanya, kesusahan yang dialami itu apa? Kayak gitu. Balik lagi makanya ke teorinya Frankl ya, dari si buku Filosofi Teras ini. Nah, balik lagi. Jadi bahwa memang ini penalaran kita gitu loh. The way we see our perspective. Jadi untuk melihat sesuatu kita lebih bisa untuk mengontrol feeling kita dan apa ya, akhirnya mengeluarkan sebuah tindakan itu dari sini kan awal. Makanya ini disebutkan, inilah yang membedakan manusia dengan hewan kan. Apa itu kan? Satu hal yang bisa yang dibedakan hewan dengan manusia adalah bahwa manusia punya diberikan akal. Nah, itu adalah kunci untuk mengontrol emosi kita. Yang emosi itu juga ada di hewan kan. Tapi kenapa Tuhan memberikan nalar kepada kita, yaitu untuk mengontrol emosi kita, seperti itu. Dan dalam emosi kita akhirnya bertindak lebih lebih damai kali, maknanya seperti itu. Akhirnya tidak stressful lah. Jadi benar buku-buku ini benar-benar mind blowing dan sangat relate terhadap kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah yang kehidupan kita yang banyak stressfulnya lah, banyak yang membuat kita jengkelnya. Kita ini ya Kak, generasi yang hidup di informasi yang terlalu banyak melintas sampai yang mana aja bisa bikin stres. Jadi penting banget punya skill untuk tadi merespon, mencari makna, bahkan kayak mencari pilihan terbaik dari respon yang bisa kita berikan akan informasi-informasi tadi. Dan itu dengan melatih daya nalar kita ya. Dan tentu daya nalar kita itu maksudnya meningkatkan daya untuk seperti Frankl aja untuk seperti itu harus mengalami penderitaan yang camp Nazi, dari beberapa penderitaan yang luar biasa kan, dari camp Nazi ke sini gitu kan. Ya mungkin kita juga untuk seperti itu butuh fase itu ya, fase itu. Tapi fase yang memang harus kita lalui penderitaannya gitu, sampai akhirnya kita benar-benar mempunyai makna yang pasti. Kita pegang teguh bahwa kuncinya satu, segala sesuatu akan ada maknanya. Kita cari tahu itu. Betul, wow, menarik sekali buku ini. Teman-teman yang nonton, coba baca ya bukunya, karena ini benar-benar menarik sekali. Buku terbitan bahasa Indonesianya itu diterbitin sama penerbit Noura ya, kalau nggak salah Kak.
Mizan, penerbit anak Iya terbitan betul, Indonesia, Naura, Naura. Naura. Versi e-booknya Ya, tuh aku Naura. baru tahu Judul. telat gitu, bisa diakses di Rakata, aplikasi e-booknya Mizan. Jadi karena nggak tahu, kemarin aku belinya di Oh, Google Playbook dan baca yang bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Indonesia lebih murah, teman-teman, beli yang ya, bahasa Indonesia aja. Versi cetaknya juga udah ada ya, ya bisa dibeli di toko buku atau beli banyak, online. banyak. Iya. Ya, banyak. Memang judulnya ini cover yang di Indonesia. Iya, ini cover Search ininya for teman-teman, Meaning. cover. Tapi ini juga kayaknya udah cover kesekian deh. Dia nggak Iya, diterjemahin ini ke juga. bahasa Indonesia ya. Judulnya tetap sama, Men's Search for Meaning. Iya, tetap Tapi isinya bahasa Men Search for Indonesia. Meaning. Wah, Isinya Kak bahasa. Asep, Ini bahkan telah diterbitkan dalam 49 iya bahasa betul betul. dan 190 edisi. Luar biasa memang. Dia masuk ke Pokoknya 10 untuk buku teman-teman paling berpengaruh di US gitu kalau nggak salah. berpengaruh. Iya, Bahkan kayaknya benar-benar. di dunia sih. Jadi benar-benar timeless banget. Padahal dibikin 59. Timeless. Pertama kali dibikin bahkan dalam bahasa Dan Jerman. Terus diterbitin ke Jerman ya. bahasa Inggris. Itu awalnya judulnya ini Kak. Death Camp to Existentialism. Jadi agak lebih berat lagi. Tapi kemudian diganti jadi Men's Search for Meaning. Dan rasanya kayaknya jadi lebih masuk ke kita semua ya. Nggak terlalu psikologi banget. Iya, benar. Psikologis ya. Dan memang waktu itu juga Frankel menyebutkan bahwa sebenarnya tidak berharap bahwa buku ini akan sangat Booming gitu ya. maksudnya booming gitu. Karena yang sebenarnya harapan dia tidak muluk-muluk. Karena harapan dia cuma ingin menyampaikan apa yang dia dapat dan ingin hal ini bisa menginspirasi gitu. Dan ternyata pada saat itu langsung diterima. Bahkan kan sebenarnya di di bagian part 1 itu sebenarnya dikatakan bahwa ini tuh banyak yang ditutupinya, segitu aja enggak kekejaman Nazinya itu ditutupi Betul, gitu. betul. Dan itu aku udah merasa dark banget. Tidak terlalu detail. Itu udah dark banget sih, udah penderitaan seperti ini dianggap belum dijelaskan secara detail, apalagi dijelaskan lebih detailnya seperti apa. Nah, kalau di bagian 2 memang lebih dijelaskan tentang logoterapinya seperti apa. Satu hal sih yang memang kayaknya tidak ada di buku ini, bukan tidak ada tapi tidak dijelaskan dengan detail, yaitu tentang teknis logoterapinya. Itu yang menjadi pertanyaan saya itu loh. Kayaknya itu khusus ini kali ya Kak. Mungkin ada bukunya sendiri dan segmented untuk teman-teman psikiater. Segmen, ya. Sebenarnya ini ada sih katanya ini versi 2-nya gitu. Mungkin ada di sana. Tapi saya lupa judulnya apa. Jadi memang di bagian kedua itu dia lebih menceritakannya itu yang contoh-contoh kasus gitu, kasusnya seperti apa gitu. Ya sebenarnya tersirat sih ya, maksudnya teknisnya seperti apa. Intinya bahwa itu lebih ke bagaimana menggiring klien, menggiring kita itu untuk pemikirannya mengarahkan, kayak menuntun pemikiran kita ke arah ke sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi akhirnya belief kita berbeda gitu. Nah, yang jadi penasaran itu bagaimana tekniknya, kayak bentuk pertanyaannya seperti apa, kemudian apakah ada teknik-teknik tertentu, ya mungkin itu hanya untuk teman-teman psikolog ya. Ranah psikologis. Kemarin ya, itu pas aku share player ini di teman-teman Hayu Maca juga kebetulan ada yang psikolog dan kayak ngajakin teman-teman psikolog yang lain untuk gabung karena si logoterapi ini kan Frankl banget. Jadi kayak saya aja baru tahu, wah ini Frankl nih memang orang psikologi banget ya. Kayak Maslow dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak mungkin ada teori-teori sendiri yang bisa diaksesnya sama teman-teman psikolog. Nah, Kak Asep, ini nggak kerasa seru banget ngobrolnya. Walaupun tadi kita kepotong 15 menit, tapi sekarang udah jam 5, udah waktunya kita harus pamit ke teman-teman yang nonton hari ini dan siapapun yang nanti nonton IG TV-nya, karena ini nanti akan kita share juga ke teman-teman yang nggak sempat nonton langsung. Aku mau ini dong, mungkin kayak kata-kata terakhir, bukan terakhir kali ya, jadi kayak closing statement ya. Dari kalau kata-kata terakhir kayak udah apa ya maknanya. Closing statement dari Kak Asep, atau mungkin rekomendasi bacaan lain juga boleh Kak untuk teman-teman yang tertarik membahas isu ini. Sebelum saya ke closing statement, mungkin juga saya up lagi bahwa saya di sini saya itu mewakili dari komunitas Readathon.id, di mana komunitas ini adalah salah satu komunitas di bidang literasi sama dengan Hayu Maca. Nah, kebetulan juga sekarang di Readathon.id
andrerscore.id itu kita sedang membuka karena kita programnya itu adalah menantang para pembaca untuk membaca di periode tertentu 1 bulan, dan selama itu kita menantang untuk reviewnya itu dalam bentuk bisa dalam bentuk ada 2, lisan dan tulisan. Lisan dalam bentuk live IG, kemudian kalau dalam tulisan itu review tulis. Media apa tuh, Kak? Biasanya kita menggunakan WhatsApp dan juga Instagram gitu. Aku boleh ikutan nggak, Kak? Selama bisa. Boleh banget, ayo. Sebenarnya oke, boleh banget. Pokoknya nanti sebenarnya kemarin sama Kak Afi juga gimana kalau kita kolaborasi, karena kita pada dasarnya punya program yang sama nih bentuknya gitu. Mantap. Kira-kira kalau dibuat kerjasama akan seperti apa gitu. Nanti kita bicarakan di belakang layar ya. Nah, selanjutnya adalah di tujuannya selain review itu kita juga ingin tentu tidak hanya membaca tapi juga memaknai. Memaknai ya. Message for meaning, kita juga tidak hanya memaknai penderitaan kita sendiri, kita bisa memaknai penderitaan orang lain dan menjadikan pelajaran itu. Nah, di tantangan kita itu selalu apa sih yang dibalik makna dibalik buku yang dibahas. Jadi tidak hanya mengulas tapi juga meningkatkan critical reading dan critical thinking kita. Jadi untuk teman-teman Hayu Maca atau siapapun teman-teman di Instagram yang mau ikut, silahkan di follow di IG @readathon_id. Kita sedang membuka open hiring untuk reader batch 17 ini, batch 17. Akan ada hadiah menarik sebenarnya, tapi masih rahasia. Silakan gabung ya teman-teman. Nanti Instagramnya kita mention di postingan ini. Dan teman-teman bisa lihat di postingan sebelumnya juga ada kita tag, jadi nanti bisa langsung klik ke readathon_id. Oke. Nah, untuk closing statement bahwa Message for Meaning ini memang buku yang timeless, dan kalau saya rekomendasikan kayaknya dari 1 sampai 5 ini adalah 5 yang harus dibaca. 5 ya? Gitu. Bintangnya 5. Menurut saya maksudnya dari kebermanfaatannya terhadap kebermanfaatan terhadap dunia kita ya, psikologi skala, apalagi di dalam keadaan sekarang itu kita harus baca ini gitu untuk lebih paham bagaimana kita menghadapi penderitaan yang kita alami. Nah, jadi pokoknya intinya sangat direkomendasikan, dan juga boleh baca buku-buku lain seperti yang punya ide yang sama seperti Filosofi Teras, kemudian bukunya Mark Manson juga. Saya sedang baca buku ini nih, Success Psychology of Achievement. Tapi kayaknya ini memang versi bahasa Inggris sih. Saya dapat ini dari Beat Backwolf waktu itu di Bandung. Iya, dan kayaknya susah sih kalau nyari di Indonesia. Ya, pokoknya itulah ya. Jadi teman-teman, apapun bentuknya, apapun bacaannya, yang penting kita maknai, dan mudah-mudahan apa yang kita baca itu bisa meningkatkan literasi untuk bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kita atau lingkungan sekitar kita untuk baca. Mantap. Ya. Teman-teman ini gitu bisa aja, juga ini kalau suka bikin share foto bacaan di IG story, bisa tag Hayu Maca atau Readathon biar nanti kita repost, biar orang bisa lihat bacaan kita kan. Betul. Oke, makasih banyak ya Kak Asep atas waktunya, diskusinya menyenangkan sekali. Sama-sama. Terima kasih for pushing me to read the book, karena bukunya excellent sekali. Jadi teman-teman juga silahkan membaca bukunya. Di beragam versi udah ada, mau e-book, mau cetak, semuanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jadi nggak ada alasan untuk nggak membaca buku ini. Terima kasih sekali lagi Kak Asep, semoga kita bisa. Terima kasih juga untuk Hayu Maca. Semoga bisa berkolaborasi selanjutnya setelah ini. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang nonton nih. Tadi ada yang komen, Kak mau ikutan dong, langsung follow IG-nya Readathon ya, biar nanti dapat infonya dari sana. Oke. Betul. Dadah semuanya. Dadah Kak Asep. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.